Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran akuntansi keuangan menengah Intermediate Accounting bersama saya Muhammad Ridwan. Dan pada kali ini kita akan membahas tema atau bab terkait dengan income statement, laporan laba rugi, and related information, dan informasi-informasi yang terkait dengan laporan laba rugi tersebut. Nah, sebagai pembuka pembahasan laporan laba rugi ini, kita lihat dulu contoh kasus yang pernah terjadi pada suatu perusahaan di luar negeri sebagai pembuka mindset kita, apa yang bisa terjadi dan bagaimana bervariasinya konten dan kandungan dari laporan keuangan, dalam hal ini adalah laporan laba rugi. Ya, kita lihat contohnya yang ditunjukkan di dalam buku Kiso and Weigan dan Warfield terkait dengan sedikit tambahan dari laporan laba rugi oleh perusahaan Groupon. Saya juga tidak tahu Groupon ini perusahaan di mana ya. Jadi pada akhir tahun 2013 dan 2014 ini laporannya komparatifnya 2013 dan 2014. Net mereka, perusahaan ini ternyata memiliki net loss, ya, rugi bersih itu pada tahun 2013 misalkan 88.946.000 dolar, karena ini dalam ribuan ya, in thousands. Dan juga pada 2014 juga rugi, 63.919.000 US dollar. Jadi rugi bersihnya segini. Intinya hasilnya rugi bersih gitu, 2013 dan 2014. Ini adalah hasil perhitungan atau hasil penyajian laporan laba rugi sesuai dengan US GAAP. Ya, GAAP kalian sudah tahu, General Accepted Accounting Principle, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh US, ya, United States of America. Nah, tapi perusahaan Groupon ini dia membuat penyesuaian, ya, penyesuaian untuk mendapatkan adjusted EBITDA namanya. Adjusted EBITDA itu yang disesuaikan. EBITDA itu earnings before interest, tax, kemudian depreciation and amortization. Jadi laba sebelum dikurangi beban bunga, sebelum dikurangi pajak, sebelum dikurangi beban penyusutan dan amortisasi. Ya, penyusutan, amortisasi juga. Jadi ini rugi ini dia tambahin balik beban-beban yang termasuk di dalam EBITDA ini, yang terkait dengan bunga misalkan. Kemudian pajak, depresiasi penyusutan ataupun amortisasi, dia tambahin lagi. Karena ini sebenarnya mungkin awalnya positif, yaitu laba, kemudian karena ada beberapa beban-beban tersebut yang masuk dalam EBITDA ini, maka jadi rugi. Nah, yang dilaporkan disajikan dia ya memang net loss, rugi. Tapi dia juga bikin penyesuaian untuk diri dia sendiri, dia tambahin balik. Yang beban-beban tadi yang mengurangi laba dia tambahin balik, sehingga yang rugi tadi jadi positif. Ya, misalkan nih, beban-beban ataupun ya biaya-biaya yang terkait dengan saham. Ya, dia tambahin lagi, karena ini tadi sudah dikurangin ke pendapatan dia tambahin lagi, gitu ya. Kemudian biaya-biaya yang terkait akuisisi, ya. Terkait akuisisi, misalkan dia ada mengakuisisi suatu perusahaan, ada biaya
kan dia kurangin sehingga dapat rugi segini. Nah, biaya tersebut yang sudah dia kurangin, dia masukin lagi, dia tambah lagi. Sebaliknya kalau dia dapat untung, juga untungnya dia kurangin, karena untung itu dia tambahin ke sini. Itu pun masih rugi ya, jadi dia kurangin. Pokoknya ditiadakan lah gitu. Kemudian depresiasi dan amortisasi yang sudah keburu dia kurangin dari pendapatan, dia tambahin lagi balik. Gitu. Kemudian biaya-biaya yang lain yang bersih, yang tidak ada hubungannya dengan operasi dia, juga dia tambahin lagi. Dan juga termasuk provisi-provisi terkait dengan pajak penghasilan, biaya-biaya yang termasuk dengan pajak penghasilan yang sebenarnya bukan operasi dia gitu. Ya, biaya itu atau utang-utang tersebut dia balikin lagi, sehingga hasilnya totalnya adalah segini 300-an juta, dia tambahin lagi ke rugi masing-masing tahun ini, hasilnya positif. Nah, hasilnya adalah pendapatan dia atau laba dia sebelum dikurangin beban bunga misalkan, sebelum dikurangin beban pajak, depresiasi, dan amortisasi, dan sejenisnya, yang biaya-biaya tersebut bukanlah biaya yang memang biaya yang dia keluarkan karena operasi utama dia, tapi itu biaya yang di luar kuasa dia, di luar operasi dia. Yang dia mau beroperasi banyak atau sedikit, biaya itu ya tidak bukan dia yang memutuskan dan tidak ada kaitannya dengan operasi dia. Sehingga menurut dia, hasil dari kinerja kami yang betul-betul controllable, yang betul-betul karena tangan kami, karena operasi kami itu sebenarnya masih positif, yaitu masih laba. Untuk 2013 $286.654.000, sedangkan untuk 2014 $253.367.000. Jadi ini sebenarnya aslinya hasil kerja kami, bukan yang rugi ini, kata dia. Karena yang rugi ini cuma gara-gara ngikutin standar akuntansi, ngitungnya harus kayak gitu, masukin semua biayanya sehingga ternyata hasilnya rugi. Tapi kan sebenarnya aslinya kami itu enggak gitu, karena biaya-biaya ini kan sebenarnya bukan operasi kami. Ini gimana ya? Ini ya di luar itu gitu loh. Nah, jadi ini dilakukan oleh perusahaan Groupon pada tahun 2014. Ya. Nah, menurut mereka, Adjusted EBITDA ini, yang hasil hitungan dia tambahan ini, itu tuh merupakan ukuran kunci. Ya, itulah yang jadi kunci yang digunakan oleh manajemen, oleh dewan direktur untuk mengevaluasi kinerja operasi dia, kemampuan dia untuk menghasilkan laba, bukan yang rugi ini. Ya, dan itu juga yang digunakan oleh manajemen dan dewan direktur untuk sebagai pertimbangan bagaimana cara membuat rencana operasi di masa depan. Ya, laba kita masih segini nih, 200-an juta gitu. Jadi ini yang jadi dasar, bukan yang ini, bukan yang rugi. Ya. Juga untuk membuat putusan strategis untuk mengalokasikan dana modal misalnya. Jadi mereka menganggap bahwa justru Adjusted EBITDA inilah ya yang memberikan informasi yang berguna bagi mereka juga, bagi para investor juga, ya untuk bisa memahami dan sekaligus mengevaluasi hasil dari operasi mereka. Selain pihak manajemennya sendiri juga makainya yang ini. Nah, permasalahannya adalah bukan hanya satu perusahaan, dalam hal ini contohnya Groupon, bukan hanya dia saja yang melakukan seperti ini, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga melakukan itu. Mereka tidak menganggap hasil kerja mereka itu yang aslinya ini, tapi yang ini, ya namanya Adjusted EBITDA. Nah, ini dalam laporan laba rugi loh padahal. Ya. Nah, terkait cara mereka setelah mereka dapat net loss ini, mereka buat informasi tambahan di bawah ini, sebenarnya ini isyarat dan juga kode dari mereka sendiri bahwa mereka itu mengkritik standar akuntansi yang dibuat oleh Amerika ini yang berdasarkan GAAP.
Ya, walaupun standar mereka harus tetap melakukan gitu kan, tapi mereka juga tetap melakukan tambahan yang di bawah ini. Selain mereka menganggap ini kebutuhan kami, tapi ini juga sebagai isyarat bahwa mereka itu memiliki kritik terhadap standar yang berlaku di negara mereka ini. Gitu. Nah, karena itu FASB, Financial Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansinya Amerika, itu juga harus dan terus melakukan pengkajian ulang tentang bagaimana menyikapi ini dan mengakomodir kebutuhan para perusahaan terkait dengan standar mereka dalam menentukan laba atau rugi akhir. Nah, mungkin selama ini kita tidak pernah terpikir terkait laporan laba rugi itu kayak gini. Ternyata masih banyak masalah-masalah lain yang pelik yang antara perusahaan dengan Dewan Standar Akuntansi itu ternyata beda pendapat dan beda judgement, pertimbangan di lapangannya ya seperti ini. Nah, jadi ini sekedar pembuka bahwa laporan laba rugi itu bukan sekedar masukkan pendapatan terus dikurangi beban, hasil akhirnya ini labanya sekian. Tapi sebenarnya lebih bervariasi dan lebih detail dari itu. Itu pembuka dari buku ini yang disajikan oleh buku Keso and Wagen ini, and Warfield ya, sebagai pembuka. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat. Jadi bab yang kita pelajari sekarang apa? Ya. Oke. Jadi chapter kita sekarang bab 4 itu terkait dengan income statement, laporan laba rugi dan informasi-informasi terkait. Nah, apa tujuan atau sasaran yang diinginkan diharapkan setelah kita belajar bab ini? Ada 5 di sini. Pertama, diharapkan setelah mempelajari chapter ini, kita sudah bisa mengidentifikasi apa sih kegunaan laporan laba rugi itu, apa saja manfaatnya. Terus apa juga keterbatasannya. Jadi laporan laba rugi itu juga punya keterbatasan. Ya. Jadi dia ada manfaat, tapi dia juga ada keterbatasan. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita bisa tahu apa manfaatnya dan apa pula keterbatasannya. Yang kedua, diharapkan setelah mempelajari ini kita bisa menggambarkan apa sih isi laporan laba rugi itu dan apa formatnya, bentuknya bagaimana penyusunan formatnya. Tuh. Kemudian yang ketiga, diharapkan kita tahu, bisa mendiskusikan, maksudnya kita bisa memahami juga bagaimana cara melaporkan item-item yang banyak, yang sangat bervariasi di dalam laporan laba rugi tersebut. Ya intinya kalian diharapkan bisa bikin laporan keuangan, laporan laba rugi lah gitu. Kemudian yang keempat, diharapkan juga kita semua bisa menjelaskan bagaimana cara melaporkan dalam laba rugi itu apabila ada perubahan akuntansi, ya misalkan ada perubahan metode penyusutan, ada perubahan umur ekonomis dan sebagainya misal ya, dan juga misalkan ada kesalahan-kesalahan, bagaimana cara menjelaskannya di dalam laporan laba rugi tersebut. Dan yang kelima, diharapkan juga bisa menggambarkan bagaimana laporan-laporan terkait dengan ekuitas di dalam laporan laba rugi tersebut. Misalkan terkait ekuitas ya seperti laba ditahan, itu kan nanti kan masuknya ke laporan perubahan ekuitas. Dan beberapa item yang lain yang ada di laporan laba rugi. Kita akan pisahkan masing-masing tujuan sasaran pembelajaran ini dalam masing-masing video supaya tidak terlalu panjang. Jadi inilah dia yang diharapkan setelah kali kita belajar ini. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk video kali ini kita hanya membahas ini dulu, income statement, laporan laba rugi. Pertama, kegunaan dari laporan laba rugi. Kedua, keterbatasannya.
Dan ketiga, apa pula itu yang dimaksud dengan quality of earnings, kualitas laba. Ya, kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu. 4 yang lain nanti di dalam video masing-masingnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang usefulness, ya, kebermanfaatan. Sebelum itu, secara umum, laporan laba rugi itu apa sih? Income statement dalam bahasa Inggrisnya. Apa laporan laba rugi itu? Kieslewegen Warfield di dalam bukunya, dia mengatakan gini, the income statement is the report that measures the success of company operations for a given period of time. Ya, laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur, ya, kesuksesan atau kemampuan operasi perusahaan dalam suatu periode waktu. Ya. Jadi kemampuan perusahaan, laporan yang mengukur kemampuan operasi perusahaan untuk memperoleh laba pada suatu periode waktu. Sering juga disebut selain income statement bisa dibalik statement of income atau statement of earnings, ya, laporan laba. Nah, sebenarnya secara umum gunanya banyak. Ya, gunanya laporan laba rugi ini dalam bisnis, dalam komunitas bisnis dan investasi, mereka menggunakan laporan laba rugi ini untuk memastikan kemampuan perusahaan menghasilkan profit, laba, memastikan berapa nilai investasi yang layak untuk mereka, untuk perusahaan ini, dan kelayakan perusahaan tersebut untuk diberikan kredit gitu. Ya, intinya itu. Nah, laporan laba rugi ini memberikan informasi kepada para investor dan kreditor, ya, terutama biasa ekonomi kapitalis, ya investor dan kreditor. Itu memberikan informasi kepada dua pihak ini, investor dan kreditor, yang bisa membantu mereka untuk memprediksi berapa jumlah arus kas di masa depan, waktunya, timingnya, dan ketidakpastiannya. Tuh, ketidakpastian arus kas di masa depan. Jadi laporan laba rugi ini bantu mereka untuk memastikan 3 hal ini: jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masuk. Tetapi secara detail kebermanfaatan atau kegunaan laporan laba rugi ini kita bahas di sini. Ya. Pertama, evaluate past performance, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu. Ya. Maksudnya mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, maksudnya gini, kan perusahaan harus menguji antara revenue, pendapatan, dengan beban. Yaitu berapa selisih antara pendapatan dengan beban. Hasilnya itulah yang mengindikasikan bagaimana kinerja perusahaan. Kalau ternyata pendapatannya lebih besar dari beban, kan berarti laba gitu. Dan berapa labanya, berapa persen dari ini, berapa persen dari itu. Sebaliknya kalau beban yang lebih besar, berarti kan rugi. Berarti memang untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan juga supaya bisa membandingkan kinerja dia dengan para kompetitor dia, pesaing dia yang lain. Kalau kita dapat laba segini, pesaing-pesaing kita dapat labanya berapa persen gitu. Atau berapa nominal. Ya, jadi memang untuk mengevaluasi kinerja. Bagus tidak kerja kita selama ini hasilnya. Misalkan nih, contohnya para analis laporan keuangan menggunakan data penghasilan ini, data laba rugi ini, untuk membandingkan perusahaan Hyundai misalkan dengan Toyota. Ya. Yang mana yang lebih baik antara dua ini pada tahun tertentu gitu. Ya, dari laporan laba ruginya dicek gitu ya. Itu manfaat laporan laba rugi yang pertama. Yang kedua, gunanya buat apa? Predicting future performance, untuk memprediksi, ya,
kinerja di masa depan. Jadi selain mengevaluasi yang sudah terjadi di masa lalu, ya juga bisa dipakai untuk memprediksi masa depan, memprediksi future performance, kinerja kita di masa depan. Ya. Yaitu apa? Informasi terkait kinerja kita yang di masa lalu tadi, itu juga bisa bantu kita untuk menentukan tren, kecenderungan perjalanan perusahaan kita. Apabila terus kayak gini, berarti di masa depan kita kayak gitu. Contohnya nih, di gambar ini GE Profits, ya General Electric. Nih, ada grafiknya nih. Nah, dari sini kan bisa kelihatan tuh, laba ruginya tiap dari tahun ke tahun nih kayak gini. Naik, turun, naik, turun, naik, naik. Nah, ini kalau diterus-terus ini, where am I headed? Nah, aku menuju kemana nih perusahaan aku nih? Gitu. Jadi ya dipakai untuk gitu. Ya. Kemudian, yang ketiga, kegunaan laporan laba rugi itu untuk membantu menilai risiko, ya, mengukur risiko atau mengukur ketidakpastian untuk perusahaan itu bisa memperoleh aliran kas masuk di masa depan. Informasi ini terdapat pada beberapa komponen dari laba rugi. Misal nih, pendapatan, ya, kemudian beban-beban, kemudian untung dan rugi. Itu bisa menjelaskan hubungan antara risiko dan ketidakpastian untuk mendapatkan kas masuk di masa depan. Dan juga untuk menilai seberapa besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan aliran kas masuk ini. Contoh, ini perusahaan Siemens ya, Siemens. Siemens ini perusahaan elektronik ya, handphone dan sebagainya. Jadi dia analisis nih, apakah laba atau pendapatan atau beban yang ada di laporan keuangan itu betul-betul sering terjadi berulang-ulang, karena maksudnya kalau berulang-ulang berarti memang itu akan terus ada setiap periode karena memang itulah operasi kita. Contoh nih, revenues operate dikurang pendapatan dikurangi beban-beban operasi, namanya laba operasi. Apakah ini selalu berulang-ulang terjadinya? Yes. Recurring? Yes. Kemudian ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak biasa. Apakah dia recurring? Memang rutin terjadi? Tidak. Berarti cuma sewaktu-waktu. Mungkin dia jual gedung, cuma tahun ini cuma sekali. Tahun-tahun sebelumnya enggak. Sudah 10 tahun enggak pernah jual gedung. Nah, ini jangan dia masukkan. Misalnya gitu. Dia mengukur bahwa ini tidak usah kita masukkan untuk kita pakai mengukur risiko. Atau ada biaya karena musibah bencana alam. Apakah ini setiap tahun ada? Kan tidak. Mungkin dalam belasan tahun cuma sekali. Nah, akan ada beban-beban yang dikeluarkan untuk mereparasi atau memperbaiki kerusakan itu. Tapi kan itu tidak bisa dijadiin ukuran risiko ke masa depan yang selalu rutin terjadi. Sehingga yang ini dikeluarkan oleh dia. Ya. Nah, jadi misalkan seperti itu. Jadi dicek dulu yang mana walaupun di laporan laba rugi semua harus ditampilkan dan disajikan, tapi nanti ketika dia mau mengakses risiko dan ketidakpastian di masa depan, itu tentu nanti dia akan modify ya, dia akan modifikasi untuk kebutuhan dia sendiri. Jadi simpulannya, laporan laba rugi itu membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi past performance, kinerja di masa lalu, kemudian juga bantu untuk meramalkan atau memprediksi kinerja di masa depan, dan membantu untuk mengukur risiko atau ketidakpastian kemampuan mereka untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Oke, nah itu manfaatnya laporan laba rugi. Jadi selama ini mungkin kalian sudah bikin laporan laba rugi, ya pikir-pikir cuma gunanya buat apa? Cuma untuk tahu laba kita berapa atau rugi kita berapa. Oh, tidak sesederhana itu. Ya. Wahai Gusto, tidak sesederhana itu. Oke. Kemudian kita bahas
selanjutnya, ternyata laporan laba rugi pun punya limitasi, punya beberapa keterbatasan. Ya. Kenapa? Secara umum, gini penjelasannya. Karena net income atau laba bersih yang ada di paling bawah itu, yang merupakan hasil akhir dari laporan laba rugi ini, itu tuh cuma estimasi gitu. Angkanya itu nominalnya cuma hasil dari estimasi perkiraan. Ya. Berdasarkan asumsi-asumsi, anggapan-anggapan. Belum tentu benar, akurat, beneran fakta, tapi cuma asumsi. Ya. Sehingga orang-orang yang menggunakan laporan laba rugi ini harus aware, harus tahu bahwa dalam informasi laporan laba rugi ini ada beberapa keterbatasan tertentu. Supaya jangan menganggap hasilnya labanya sekian tuh murni segitu, pek, bulat-bulat, inilah dia faktanya. Belum tentu. Tapi ada hal-hal yang membuat angkanya tuh harus seperti itu. Jadi ya apa ya, relatif ya, relatif. Jadi apa saja limitations-nya, keterbatasannya? Oke, kita bahas. Pertama, perusahaan ketika membuat laporan laba rugi ini, dia memang bakalan menghilangkan beberapa item-item yang tidak mampu mereka ukur secara handal. Ya, mereka tidak bisa ukur secara pasti. Dan memang praktek dan standar akuntansi sekarang memang melarang untuk mengakui beberapa item-item ya yang terkait dengan pendapatan itu, walaupun sebenarnya pasti punya efek, punya pengaruh kepada kinerja perusahaan. Tapi karena tidak bisa diukur dengan pasti, tidak boleh disajikan, harus dihilangkan, biarkan saja, dianggap tidak ada. Kalau digambar di sini nih, contohnya nih, kan ini kan asli nih, elemen-elemen laporan laba rugi nih, beban-beban, expenses, revenues, terus hasil akhirnya profits. Tapi dia ada yang ditinggalkan, you left something out. Contoh, unrealized earnings, laba yang tidak terrealisasi. Ya, ada sebenarnya laba lain, tapi masih gantung, belum terrealisasi, tapi dia sebenarnya andaikan tinggal dikit lagi dijual, jadi dia. Tapi tidak boleh ditampilkan, karena apa? Belum dianggap jadi laba. Brand value, nilai suatu merek. Misalkan perusahaan kita punya produk dan mereknya itu sangat terkenal dan sangat banyak pelanggannya atau pemakainya, tapi ini kan sebenarnya nilai tinggi nih. Tapi kan kita tidak bisa menilai berapa, misalkan Samsung, berapa harga merek Samsung itu. Jadi dikira-kira segini, sehingga laba kita segini. Tapi kan belum tentu bisa, bahkan ada yang tidak bisa, itu tidak boleh disajikan misalnya gitu, karena itu suatu hal yang abstrak misalnya. Sehingga tidak ditampilkan, tidak disajikan dalam laporan keuangan. Nah, ini kan diomit, dihilangkan. Sehingga laba atau rugi yang ditampilkan itu sebenarnya tidak mewakili sepenuhnya betul-betul seluruh item-item yang mempengaruhi dia. Itu ya. Contoh lagi nih, laba atau untung atau rugi terkait investasi surat berharga. Misalkan nilainya naik, nilai sahamnya naik misalkan. Nah, itu belum boleh diakui di dalam laporan laba rugi kalau dia belum dijual misalkan. Padahal nilainya memang naik, gitu. Tapi tidak boleh kita tampilkan sebagai laba. Karena apa? Dianggap belum terjadi, kecuali kalau sudah terjual. Kemudian, contoh lagi, perusahaan seperti Cisco Systems atau Microsoft lah yang mungkin kalian lebih familiar. Itu kan nilainya selalu naik dari waktu ke waktu karena apa? Mereknya begitu dikenal orang, customer service-nya bagus, kualitas produknya juga bagus. Tapi rangka prinsip atau standar akuntansi
terkait untuk mengidentifikasi dan melaporkan tipe-tipe yang kayak gini nih, tipe-tipe nilai-nilai yang seperti ini, itu masih sangat kurang, masih sangat jauh dari mampu untuk membuat standarnya. Sehingga ya sampai saat ini itu belum bisa dilaporkan secara pasti di dalam laporan laba rugi. Jadi ternyata laba atau rugi yang ada di dalam laporan keuangan itu, ternyata masih ada item-item lain yang seperti itu yang dihilangkan. Berarti sebenarnya jangan-jangan nilainya bisa lebih dari itu. Nah, itulah keterbatasan laporan laba rugi yang pertama. Yang kedua, income numbers are affected by the accounting methods employed. Laba rugi, angka laba rugi yang ada itu juga dipengaruhi oleh metode-metode akuntansi yang dipakai. Jadi angkanya segitu, labanya atau ruginya segitu karena metodenya ini, misalkan gitu. Ya. Padahal perusahaan lain belum tentu pakai metode yang sama, bisa saja pakai metode yang beda. Sehingga laba dan ruginya juga beda. Nah, ini kan jadi masalah nih bagi kita bahwa bisa dibandingkan nggak? Sehingga memang ini keterbatasan, karena memang dibutuhkan. Contoh, nih, perusahaan satu, dia misalkan kalau menyusutkan aset tetapnya, dia pakai straight line method, pakai metode garis lurus, berarti setiap tahun sama semua. Ya, sama semua, sekian, tetap tiap tahun segitu. Perusahaan lain ada yang dia pakai metode yang accelerated, yang memang dari awal besar duluan. Contoh, metode saldo menurun. Ya, metode saldo menurun itu kan namanya aja saldo menurun, berarti makin lama makin turun. Berarti yang di awal-awal itu lebih besar. Sehingga di awal-awal periode, misalkan dalam 10 tahun, tahun pertama itu penyusutannya besar, tahun kedua agak kecil, tahun ketiga makin kecil, 4-10 makin kecil. Nah, dua perusahaan yang berbeda ini hasil penyusutannya kan beda. Kalau ini hasil penyusutannya sama, standar segitu, berarti labanya, pengurangannya ya segitu aja gitu. Sedangkan yang di sini di awal-awal tahun 1 pengurangan labanya pasti lebih besar, pengurangan pendapatannya. Kenapa? Di beban depresiasinya besar duluan. Tentu hasil labanya nanti beda. Berarti dua perusahaan yang berbeda ini dengan menggunakan metode yang berbeda, contohnya dalam ini metode penyusutan, bagaimana kita bisa bandingin? Karena apa? Beban penyusutannya persentasenya aja udah beda. Nah, itu juga limitasi batasan yang dimiliki oleh laporan laba rugi. Ya. Jadi tidak mesti laporan laba rugi itu labanya sekian tuh udah bulat-bulat pasti benar. Bukan itu aja ya. Karena ada juga beda metode seperti ini. Andaikan sama-sama straight line method, mungkin lah. Tapi kan ini misalkan dia pakai metode yang berbeda. Jadi beda juga lah hasilnya. Itu yang keterbatasan yang kedua. Keterbatasan yang ketiga, itu apa? Dalam mengukur laba, ternyata itu juga melibatkan judgement. Judgement ini penilaian pribadi pelapor keuangan, dan diharapkan ya objektif ya. Jadi maksudnya judgement di sini perkiraan-perkiraan pribadi. Contoh nih, misalkan perusahaan itu ada yang dia itu punya aset, terus dia kan ukur tuh umur ekonomisnya. Ada perusahaan yang dia ngukur ekonomisnya high useful lives. Dia anggap umur ekonomisnya panjang, misalkan 20 tahun. Ada mobil nih, mobil perusahaan. Ini umur ekonomisnya 20 tahun. Mungkin perusahaan lain ada yang anggap, yang aku punya ini 10 tahun. Beda kan? Itu namanya judgement. Penilaian masing-masing orang beda-beda. Nanti terus efeknya apa, Pak? Depresiasinya kan jadi beda. Karena umur ekonomisnya berbeda, nanti tentu beban depresiasinya beda. Nah, kalau beban depresiasinya masing-masing ini beda, nanti kan berarti labanya juga beda. Gara-gara apa? Beban yang mengurangi pendapatannya juga beda. Berarti judgement, penilaian masing-masingnya juga beda. Nah, gitu. Sehingga berarti bisa dibandingkan atau enggak? Nah, inilah keterbatasan dia. Dia tetap harus dibandingkan, tapi tetap ada yang perbedaan-perbedaan yang melatari kenapa labanya bisa beda. Contoh lagi, ada perusahaan yang dia mengestimasi biaya-biaya garansi kita cuma segini, rendah, cuma segini. Biaya garansi kan belum tentu terjadi, tapi tetap dicatat sebagai biaya garansi. Ya, biaya garansi pada utang
garansi, tapi udah jadi biaya, padahal belum terjadi. Belum tentu terjadi. Ada perusahaan yang membuat biaya ini tinggi, ada yang menilai, rendah lah itu nanti. Nah, nanti kan hasil labanya juga beda. Contoh lagi, low bad debts. Misalkan nih ada perusahaan yang menganggap piutang dia, kan ada piutang tuh. Nah, yang piutang tak tertagihnya, kayaknya cuma 2% lah. Ada perusahaan lain, 5%. Padahal, apakah iya benar 2% dan 5%? Kan belum tahu. Masa depan siapa yang tahu? Tapi, karena ini judgment, perkiraan, ya gimana? Memang cuma bisa digituin, cuma bisa diperkirakan, mau nggak mau. Sehingga, kalau ada orang yang menganggap umur ekonomis kita, aset kita tinggi, lama, terus biaya-biaya garansi kita, rendah lah, produk kita bagus, tidak akan rusak-rusak banyak gitu. Terus ada yang anggap piutang kita yang bakalan tertagih kecil lah, dikit. Sehingga hasilnya labanya tinggi. Kenapa? Biaya-biaya ini kecil gitu. Makanya sini, hey, you might be too optimistic. Terlalu optimis loh gitu kan gitu ya. Padahal ada perusahaan lain yang tidak seperti ini. Sehingga ya beda labanya hasilnya. Nah, ini menjadi keterbatasan juga bagi laporan laba rugi. Jadi memang simpulannya, laba atau rugi yang ada dalam laporan laba rugi itu berdasarkan perkiraan saja, dan juga hasil dari asumsi-asumsi, pertimbangan-pertimbangan pribadi yang melatari labanya jadi segitu. Jadi tidak mesti akurat pasti segitu sebenarnya dalam kondisi sebenarnya. Ya enggak sih gitu. Ya, tapi mau tidak mau ya seperti itu, karena manusia itu punya kemampuan terbatas. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Berarti nanti akan ada bahasan baru namanya quality of earnings, kualitas laba atau rugi yang dilaporin dalam laporan laba rugi itu gitu. Karena adanya kegunaan-kegunaan yang tadi di atas, manfaat-manfaat tadi, dan juga ada keterbatasan-keterbatasannya, maka otomatis nih secara manusiawi perusahaan itu punya dorongan untuk memanage, untuk ngatur, atau untuk gimana ya, untuk membuat laba ruginya itu sesuai dengan keinginan mereka. Ya, biasanya nih, ini dua ini. Pertama, untuk supaya bagaimana mereka tuh inginnya laba mereka itu sesuai dengan target yang mereka inginkan dari awal. Dan juga yang kedua, supaya mereka itu bisa buat gimana kelihatannya laba mereka itu memiliki risiko yang kecil. Ya, memiliki risiko yang kecil. Jadi ada dorongan bagi para perusahaan itu untuk memanage. Ya, kalau bahasa kasarnya merekayasa. Nah, dari sini maka kalian perlu tahu istilah earnings management. Ya, manajemen laba. Mungkin kalian sering dengar. Apa itu earnings management atau manajemen laba? Manajemen laba di sini is the planned timing of revenues, expenses, gains, and losses to smooth out earnings. Ya. Manajemen laba adalah apa ya maksudnya ya? Penentuan waktu, pendapatan, biaya, untung, rugi yang memang dia rencanakan, gunanya buat apa? Untuk memuluskan laba tersebut. Nah, manajemen laba ini diperdebatkan dan didiskusikan oleh para ahli-ahli akuntansi, apakah ini bagus atau tidak. Ya memang kalau simpulannya sih ada kadang-kadang memang dibutuhkan, tapi jangan sampai membuat informasi tersebut menyesatkan. Ya. Misalkan gini nih, maaf sebelum kita berikan contoh nih, SEC, ya SEC atau panjangannya Security
of Exchange. Isinya apa ya? Saya lupa. Pokoknya semacam lembaga yang mengurus jual beli saham, ya, sekuritas di Amerika. Itu mereka menganggap motivasi atau dorongan untuk melakukan manajemen laba supaya sesuai dengan target kelihatannya itu bisa merusak praktek bisnis yang baik, ya, bisa merusak kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut karena sifatnya jadi rekayasa. Nah, dikhawatirkan laba yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi ini tidak berkualitas alias penuh dengan rekayasa. Nah, misalkan nih, ada perusahaan yang dia sengaja dari awal dia mengakui ada penjualan. Padahal penjualan tersebut belum terjadi, tapi dia sudah akui itu sebagai penjualan. Gunanya apa? Untuk memboosting, untuk menggembungkan laba dia. Ya, seolah-olah laba dia besar, ada penjualan besar, padahal penjualan tersebut belum terjadi, prematur ya, belum terjadi. Dia akui penjualan yang sebenarnya belum terjadi untuk dongkrak laba dia, supaya labanya kelihatan besar. Itu contohnya. Atau bisa juga sebaliknya, dia bukan membuat gimana caranya supaya laba dia itu terlihat besar, tapi justru terlihat kecil untuk periode ini. Supaya apa? Laba itu sebenarnya besar, tapi dia kurangin. Supaya apa? Nanti itu dioper ke laba tahun depan. Kenapa pula? Bisa jadi misalkan dorongannya atau motivasinya supaya terlihat bahwa di dalam masa pimpinan dia, misalkan ini direktur atau manajernya, di bawah pimpinan dia perusahaan itu stabil labanya. Tidak naik turun, tidak jelas, tapi stabil. Jadi dia sudah jaga-jaga laba tahun ini, sebagiannya disimpan, dia cadangin untuk tambahin laba tahun depan. Dia bisa lakukan itu, dia bisa. Karena Pak, labanya memang ada, cuma dia bagi-bagi laporannya itu diambilnya dikit, disimpan untuk tahun depan, untuk jaga-jaga. Misalkan seperti itu. Nah, ini kan bisa mendistorsi, bisa menyesatkan informasi yang seharusnya ada di dalam laporan laba rugi tersebut. Sehingga kalau ini dilakukan, data dan informasi yang ada di dalam laporan laba rugi tersebut kan jadinya kurang bermanfaat, kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas di masa depan. Karena apa? Informasinya salah, direkayasa. Padahal pasar, bisnis itu mengandalkan trust, saling percaya. Ya, tidak boleh ada rekayasa di antara kita, kan gitu. Nah, maksudnya dalam dunia bisnis ya, gitu. Jadi jangan mengada-ada, mengarang-arang demi untuk suatu keuntungan pribadi ataupun keuntungan perusahaan secara pribadi. Sehingga informasi yang diberikan ada informasi yang rekayasa. Nah, jadi itulah dia laporan laba rugi, manfaatnya, terus keterbatasannya, dan apa itu kualitas laba dan manajemen laba yang ada di dalam laporan laba rugi. Oke. Nah, ini dia quality of earnings ya. Kualitas laba jadi berkurang kalau manajemen labanya itu menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba di masa depan dan arus kas di masa depan. Kenapa? Laba yang dilaporkan itu bukan laba yang sebenarnya. Sehingga kalau orang menjadikan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu jadi bahan pertimbangan dia, jadi salah keputusan yang diambil. Karena apa? Labanya rekayasa. Labanya bohong. Sehingga orang jadi tersesat. Oke, konten, isi, dan format dari laporan laba rugi merupakan sasaran pembelajaran kedua. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Kita batasi dulu untuk video kali ini di sini. Saya harap mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan yang kurang jelas. Mudah-mudahan kita bisa saling diskusi. Oke, saya rasa demikian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.